Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih pada cerita fantasi. Nah, setelah kemarin kita telah belajar tentang struktur cerita fantasi. Ustazah ingin tanya, ada berapa struktur cerita fantasi? Oke, benar sekali, ada 3. Jadi struktur cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama adalah tahapan orientasi, kemudian yang kedua adalah konflikasi, kemudian yang ketiga adalah resolusi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang struktur cerita fantasi. Hari ini kita akan belajar tentang menguraikan prinsip penggunaan bahasa pada cerita fantasi. Baiklah anakku sekalian, langsung saja ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa akan mampu menelaah kaidah kebahasaan pada cerita fantasi. Nah, sekarang coba perhatikan penjelasannya tentang ciri-ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Jadi contohnya aku, mereka, dia, Erza, dan Doni. Jadi biasanya penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan menggunakan kata aku, mereka, dia, kalian, dia, kami, atau biasa juga dia berubah dengan langsung menyebut nama orangnya. Ya, contohnya Erza dan Doni. Nah, ini namanya sudut pandang penceritaan. Ya, menyebutkan nama atau kata aku, saya, mereka. Nah, selanjutnya ciri kebahasan cerita fantasi yang kedua atau di bagian B itu adalah penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, seperti latar tempat, waktu, dan suasana. Contoh teks, contoh deskripsi latar tempat di sini. Di sini perhatikan ada kata 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku, emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Nah, perhatikan di sini 3 rumah. Jadi bertaburan di dinding rumahku. Jadi di sini sudah jelas terlihat bahwa latar tempatnya cerita tersebut adalah berada di depan rumah atau di depan tiga rumah seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya, laboratorium itu berantakan, semua peralatan pecah, aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Di sini sudah jelas sekali bahwa latar tempat yang dideskripsikan pada cerita tersebut adalah di laboratorium seperti itu. Jadi deskripsi latar tempat biasanya dituliskan seperti ini ya. Selanjutnya latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Nah, di sini dalam kalimat kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan sudah menjelaskan bahwa suasana dalam cerita tersebut adalah suasana yang sedih. Latar suasana yang digunakan pada cerita tersebut adalah latar kesedihan. Mohon maaf, maksudnya suasana, latar suasana ya. Suasana itu ceritanya menyedihkan ya. Selanjutnya latar waktu. Nah, perhatikan di sini latar waktu. Tengah malam, tak ada bintang di langit. Mendung hitam nampak menggumpal. Lolongan anjing bersaut-sautan menyambut malam yang semakin larut. Nah, di sini latar waktu sudah jelas sekali dituliskan pada kalimat pertama, tengah malam. Jadi latar waktunya itu berada di tengah malam. Jadi ini adalah ciri-ciri penggunaan bahasa pada teks cerita fantasi. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri penggunaan bahasa cerita fantasi itu menggunakan pilihan kata dengan makna kata makna hias
dan makna khusus. Nah, maksudnya di sini makna hias, makna yang tidak sebenarnya. Ya, seperti itu. Contoh yang pertama, perhatikan. Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Nah, tidak mungkin itu ada hidung yang menjulang. Jadi ini cuma bermakna kiasan saja atau bermakna tidak sebenarnya. Ia mengendus sekeliling. Nah, dia mengendus di sekelilingnya. Jadi makna menggunakan pilihan kata dengan makna kias. Makna kias itu adalah makna yang tidak sebenarnya dan makna khusus, ya, seperti itu. Kita lanjut di bagian delta. Jadi ciri-ciri yang keempat, ciri-ciri keempat, teks penggunaan bahasa pada teks cerita fantasi maksud ustazah ya. Kata sambung penanda urutan waktu. Jadi kata sambung urutan waktu, setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk mengadakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar, suasana, waktu, dan tempat. Nah, contohnya, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Di sini menggunakan kata sambung setelah. Setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. Jadi di sini mungkin maksudnya dia berada di zaman sekarang, tapi setelah buku itu terbuka, dia langsung terseret ke masa lampau. Contoh yang kedua, 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. 2 tahun kemudian. Di sini ya, menggunakan kata sambung kemudian. Selanjutnya yang ketiga, akhirnya. Menggunakan kata sambung akhirnya. Farha dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Jadi itulah tadi ya. Bisa kalian juga lihat di buku kalian, ciri-ciri kebahasaan cerita fantasi, ada di halaman 68 dan 69. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan cerita fantasi selanjutnya itu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan ini berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Nah, ini adalah penggunaan kata kejutan, tiba-tiba. Jadi sebagian pembaca itu biasa terkejut, ya. Tanpa diduga, begitupun kata tanpa diduga. Jadi tanpa diduga buku itu terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia yang lain. Nah, di sini seperti tadi yang disampaikan bahwa penggunaan kata ungkapan kejutan itu juga biasanya memulai masalah. Jadi setelah mungkin dia masuk ke dalam buku atau terseret dalam dunia lain, disitulah masalahnya biasa mulai, ya, seperti itu. Kemudian di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Nah, di sini ketika ada contohnya sang putri yang bahagia sekali, tiba-tiba di tengah kebahagiaannya itu datanglah sebuah musibah. Pasti si pembaca itu merasa terkejut, astaga, kenapa harus seperti ini, ya, begitu. Selanjutnya, ciri-ciri penggunaan bahasa pada cerita fantasi yang selanjutnya itu penggunaan dialog, ya, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Jadi biasanya kalau kalimat langsung itu ditandai dengan tanda kutip 2 seperti ini. Raksasa itu mengejar kita. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku mendengarkan perkataan Fona. Aku segera berlari. Jadi yang berbicara di sini, yang berteriak di sini, teriak Fauna, seperti itu. Ya, jadi itulah tadi ciri-ciri cerita
ciri-ciri kebahasaan cerita fantasi. Ustazah ulang ya. Kalian bisa melihat di buku cetak kalian di halaman 68. Yang pertama itu penggunaan kata ganti. Kemudian yang kedua penggunaan kata mencera panca indera. Kemudian yang ketiga menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Selanjutnya bagian D, kata sambung penanda urutan waktu. Selanjutnya penggunaan kata atau ungkapan kejutan, ya. Kemudian yang terakhir itu penggunaan dialog atau kalimat langsung. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, bisa langsung bertanya pada kolom komentar. Nah, selanjutnya kita bahas menyunting. Ada yang pernah dengar kata menyunting? Oke, betul sekali. Jadi menyunting itu nak memperbaiki kembali atau mengedit kembali kata-kata atau kalimat yang sudah kalian tulis seperti itu. Di sini contohnya. Sebelum disunting atau sebelum ditambahkan atau sebelum diedit. Begini, kalian pernah enggak menulis suatu karangan cerita, tiba-tiba kalian baca ulang, enggak bagus ke ceritanya, saya mau hapus kata ininya deh. Atau kamu sudah membaca menulis, maaf ya, maksud ustazah menulis, kemudian kalian bilang saya ingin tambahkan, saya ingin ulang, seperti itu. Nah, itu namanya tahap menyunting atau mengedit ya. Jadi coba perhatikan di sini ada sebuah teks sebelum disunting dan setelah disunting ya. Kau harus membawanya kembali. Ersa berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung. Nah, perhatikan di sini aku gugup, bingung. Diberikan tanda tebal ya di blok hurufnya. Kemudian tak tahu apa yang harus kuperbuat. Tak tahu apa yang harus kuperbuat, sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku meneliti dan tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Nah, coba kita perhatikan di bagian yang ditebalkan hurufnya ini. Aku gugup, bingung. Nah, setelah disunting, kalimat aku gugup bingung di sini akan bertambah. Aku berjalan berputar-putar. Jadi biasanya orang kalau bingung biasanya orang kalau merasa bingung biasa jalannya biasa berputar-putar atau mondar-mandir karena dia bingung atau mau bikin apa. Jadi aku berjalan berputar-putar melihat tak tentu arah sambil bernafas besar. Di kepalaku muncul berbagai macam pertanyaan dan kemungkinan yang semakin membuatku pusing. Nah, di sini kalau tadi di sini aku gugup bingung ya. Kalau di sini sudah dikembangkan, berjalan berputar-putar, tak tahu harus melihat tak tentu arah sambil bernafas besar. Dia di kepalanya hanya muncul berbagai macam pertanyaan dan kemungkinan yang semakin membuatnya pusing. Jadi ini dari kata yang sederhana, aku sangat gugup disunting menjadi seperti ini. Nah, tugas kalian silakan fantasikanlah dan deskripsikanlah bagian yang dicetak tebal berikut ini. Nah, aku terdorong masuk pada sebuah kerajaan masa lalu. Nah, silakan kalian kembangkan kerajaan masa lalu. Seperti tadi contoh yang di sebelah ya. Silakan dituliskan di sini, bisa ditulis langsung di buku buku paketnya, enggak apa-apa, kemudian difotokan ustazah, nanti dikirim di segmen ya. Tugas selanjutnya. Nah, perhatikan di buku kalian, silakan open your book di halaman 71. Nah, di sini ada sebuah cerita fantasi rumpang. Rumpang itu maksudnya tidak lengkap. Perhatikan, di sini sudah ada resolusinya. Di sini ada komplikasi, tapi komplikasinya di sini.
yang di sini sudah ada orientasi, maksud ustazah ya, ada orientasi. Di sini bagian orientasi sudah lengkap. Nah, kemudian ada komplikasi. Komplikasi ini rumpang tidak lengkap ya. Jadi silakan kalian mengarang ya, menuliskan kira-kira apa bagus kelanjutan dari cerita ini. Nah, setelah itu munculkan konfliknya ya, karena di sini belum terlalu menonjol konfliknya. Nah, jadi di sini kalian diminta untuk menonjolkan atau menuliskan konfliknya. Nah, setelah kalian menuliskan konfliknya, silakan tulis resolusinya atau jalan keluarnya. Nah, untuk tugas yang ini ustazah kasih waktu sampai pertemuan selanjutnya di hari Selasa. Nggak apa-apa nggak dikumpul. Tapi kalau tugas yang tadi itu di halaman 71 harus dikumpul pada hari ini juga sebagai absen kita. Siapa-siapa yang mengerjakan berarti itu yang dianggap hadir pada pembelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, jika ada pertanyaan nak, bisa langsung bertanya pada kolom komentar, bukan pada WA-nya ustazah. Silakan langsung bertanya ya jika ada kurang jelas. Baiklah anakku sekalian, cukup pertemuan kita pada hari ini. Syukran jazakillah atas perhatiannya. Ustazah tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.